Waalaikumsalam. Masuk sayang. Yuk langsung duduk. Silahkan. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih sama anak-anak ibu semua yang sudah bersedia hadir di ruangan ini dalam memenuhi undangan ibu ya. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa ibu undang ke sini? Enggak. Oke. Jadi ibu sengaja ngundang anak-anak semua ketemu sama ibu di ruangan ini. Ibu akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Bimbingan kelompok itu adalah pelayanan informasi melalui berkelompok, dinamika kelompok. Jadi nanti kita akan membahas satu topik ya secara bersama-sama. Oke. Oke. Bisa dilihat slide cowoknya ya di depan. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ibu. Nama ibu Nairi Jota Nurjana. Ibu di sini sebagai guru bimbingan konseling ya. Nih email ibu, IG dan WA ibu. Oke. Oke, topik yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang stop bullying. Pasti udah sering denger dong ya, bullying itu apa? Oke. Dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Doa boleh dipimpin sama Raffi? Sebelum kita mulai bimbingan kelompok kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa disebutkan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah ibu jelaskan di depan bahwa hari ini kita akan bahas tentang stop bullying. Nah, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, ibu mau tahu dulu nih, kita absen dulu perasaan teman-teman semua di sini. Nah, bisa dilihat di layar di depan itu ada 6 potongan pizza ya. Di situ yang pizza potongan pertama malu, kedua terkejut, ketiga sedih, keempat marah, kelima takut, dan keenam senang. Nah, teman-teman boleh milih ya. Mana nih di antara potongan pizza itu yang termasuk dari perasaan kalian semua di sini? Oke, di situ sebutkan nama panggilan, perasaan, dan alasan. Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan ibu, silahkan. Boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Zia. Perasaan yang sedang saya rasakan sekarang itu senang ya, karena tadi habis ditraktir sama Bunai, ditraktir makanan, jadinya perut saya kenyang, jadi senang. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Dalam panggilan saya Haifa, perasaan saya senang. Alasannya? Saya dapat kabar dari kakak saya bahwa pulang. Alhamdulillah. Universitas ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Haifa. Selanjutnya, Raffi. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Wijaya. Perasaan untuk kali ini saya sedang malu karena alasannya tiba-tiba dipanggil Bunai tanpa tahu alasannya apa. Oh gitu, malu berarti ya Raffi ya. Malu-malu kucing ya, Pi ya. Oke, terima kasih Raffi. Yuk, selanjutnya. Halo, nama panggilan saya Alif. Saya sekarang senang ya, karena habis sama dulu udah mau pulang juga, jadi ya pulang. Senang, Ya. oke. Udah mau pulang ya. Oke, terima kasih Alif. Lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana. Perasaan yang sedang saya alami terkejut karena saya dipanggil Bunai untuk bisa mengikuti bimbingan kelompok bersama teman-teman. Oke, terima kasih Hana. Terakhir. Perkenalkan, nama panggilan saya Meisya. Perasaan saya saat ini tuh senang ya, karena tuh saya nggak jadi remedial luas ini. Senang ya nggak jadi remedial ya. Berarti nilainya memenuhi ya, Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Oke, kalau ibu di sini perasaannya senang karena akan bertemu sama teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah mengungkapkan perasaan dan alasannya. Oke, selanjutnya, nah kita ice breaking dulu nih.
ya. Ice breakingnya itu di sini ada jika maka, ya. Jadi ibu bagi sayap kanan menuliskan jika diikuti sama kalimat selanjutnya, dan sayap kiri menuliskan maka diikuti dengan kalimat selanjutnya. Terserah, jangan ada yang mengintip. Nanti secara berpasangan, berlawanan. Misalnya dari sini Keisha mengungkapkan jika, dari sini Hana mengungkapkan maka. Oke, bisa? Yuk, silakan. Supaya suasana lebih ini lagi. Ya, satu aja. Dah? Oke, sekarang kita mulai. Jika yang pertama dari Raffi, maka dibales oleh Meisha. Yuk, Raffi silakan. Jika saya dimakan ikan hiu, Maka aku sudah mati. Maka? Aku sudah mati. Maka aku sudah mati. Ya cocok ya berarti ya. Cocok. Jika aku dimakan ini maka aku sudah mati. Oke, sekarang Keisha. Jika Keisha maka Alif. Jika kucingmu lahiran, Maka saya akan cuci motor. Jika kucing lahiran maka saya akan cuci motor. Oke, terima kasih. Nah, satu lagi terakhir Haifa. Jika Haifa maka Hana. Jika bumi bulat, maka bumi berotasi. Maka bumi muka yang kamu tulis sayang. Maka Kita harus rajin belajar. oh, maka kita harus rajin belajar. Katanya jika bumi itu bulat, maka kita harus rajin belajar. Oh ya, bener banget ya. Bener banget, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini Ibu punya kesepakatan ya. Kita bangun dulu kesepakatan bersama. Yang pertama, niatkan mencari ilmu. Nah, teman-teman datang ke sini tuh tujuannya niat mencari ilmu. Karena di sini memang kita akan membahas satu ilmu yang familiar ya di kalangan remaja khususnya. Oke, yang kedua, menghadirkan hati dan pikiran yang terbuka. Hadir penuh dengan sadar utuh. Nah, teman-teman di sini hadir ke ruangan ini dalam keadaan sadar nggak? Sadar. Dalam keadaan pikiran dan hati yang terbuka? Iya. Oke, terus ruang ini adalah ruang yang aman untuk kita saling bercerita. So, don't worry to share. Ya, jadi anggaplah ruangan ini ruang kita bersama. Ya, tidak ada halangan di antara kita. Apapun yang kita ungkapkan di ruangan itu, ini cukup jadi konsumsi kita bersama saja. Oke, terus teman-teman juga diminta untuk terlibat aktif dan antusias. Nah, di sini karena sistemnya itu dinamikanya itu adalah berkelompok, nanti kita akan berdiskusi. Jadi teman-teman diminta untuk aktif dan antusias, gitu ya. Terus selanjutnya senang berproses hingga akhir. Nah, jadi karena tadi yang pertama niatnya mencari ilmu, pasti senang berproses hingga akhir. Jadi hingga akhir kegiatan ini kita senang-senang gitu ya, bukan dengan keadaan yang jenuh, bukan dengan keadaan yang takut gitu ya, Via. Oke, terus kita juga membuat kesepakatan waktu nih. Kegiatan ini akan berlangsung sekitar 1 kali 45 menit. Kira-kira cukup atau enggak? Cukup ya, insya Allah. Nah, terus saling menumbuhkan sikap menghargai antar anggota kelompok. Nah, nanti kalau ada yang lagi sedang menjelaskan hasil diskusinya, nah kita harus saling menghargai pendapatnya. Terus yang terakhir, siapkan kertas dan alat tulis. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Oke, tadi materinya tentang apa topiknya? Stop bullying. Oke. Nah, tujuan layanan yang akan Ibu berikan nanti itu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis makna bullying. Apa sih itu bullying? Ya.
Terus yang kedua, peserta didik juga dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk bullying. Nah, di bullying itu ada bentuk-bentuknya nih, ada macam-macamnya. Nah, terus yang terakhir, peserta didik dapat merumuskan sebab munculnya bullying dan dampak negatif bullying. Oke, paham sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Nah, sekarang coba, apa sih arti bullying yang kalian tahu, yang teman-teman tahu? Boleh dari, oh ya, dari Zia, Kezia. Menurut saya arti bullying itu tindakan penindasan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak yang lainnya. Dan itu tuh biasanya dilakukannya secara sengaja dan berulang-ulang dan juga berdampak buruk banget buat si korbannya. Oke, bener ya, satu tindakan yang merugikan ya, khususnya ya bagi orang lain ataupun diri sendiri. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Alif. Bullying itu adalah suatu tindakan merendahkan orang lain untuk menghibur si pelaku tersebut. Oke, merendahkan orang lain ya. Oke, terus yang lain? Saya. Oh ya, Hana. Menurut saya bullying itu tindakan merendahkan orang lain, menindas orang lain yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Oke, menindas dari pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Haifa, pendapatnya bagaimana? Oh, Mesia dulu. Menurut saya bullying itu juga sama kayak Hana, pelakunya itu menindas dan merendahkan orang lain itu dengan secara sengaja, dan itu biasanya itu lebih dari sekali, nggak cuma sekali doang. Oke. Dan itu bisa merendahkan korban. Ya, oke. Menurut saya bullying itu mengejek-ngejek korban untuk kepuasan si pelaku. Untuk kepuasan pelaku. Oke. Menurut saya bullying itu melecehkan atau menindas orang yang lebih lemah seperti tadi Ana bilang. Bullying itu dilakukan ya bisa berulang kali. Berulang kali. Jadi Oke. biar si korban itu mental makin terganggu lah. Oke. Jadi poin yang diambil tadi secara garis besar, bullying itu adalah tindakan yang merendahkan orang lain, mengejek-ngejek ya dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, dan itu merugikan tadi yang kayak saya bilang ya. Oke, kita sudah satu pemahaman semua ya arti dari bullying. Oke, selanjutnya, nah ibu punya video nih ya, sebentar kita ini dulu videonya. Bentar ya. Bentar. Oh, nggak kedengeran ya. Bentar, stop dulu, Jan. Hasil pemeriksaan kami, kejadian di tanggal 29, kejadian pas pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi hasil penyelidikan kami bisa mengklarifikasi terhadap semua pihak yang ada di dalam video tersebut. Korbannya 2 orang. Kemudian yang terlibat di dalamnya masih kita dalami saat ini di bidang berteman semuanya adalah teman. Dominan di antara orang yang terlibat adalah sekolah. Namun jumlah kami belum bisa pastikan karena masih di dalam. Kami dalam pemeriksaan ini juga sedang berkoordinasi dengan Bapak. Ditambah lagi dengan orang tua juga ada, ditambah lagi dengan pihak sekolah tempat anak ini, karena semua. Oke, tadi kita sudah menonton video ya tentang berita
remaja putri yang melakukan bullying. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, yang mana satu kelompok isinya 3 orang, ya, dan dari masing-masing itu Ibu bagi peran, ya, ada perannya masing-masing. Ya, jadi langsung aja apa gimana? Langsung aja ya kelompoknya. Oke, berarti di sini di sayap kanan Ibu kelompok 1, di sayap kiri Ibu kelompok 2. Oke. Di sini tugasnya yang pertama adalah diskusikan bersama 3 orang temanmu untuk mereview video yang telah ditayangkan. Tadi sudah kita tonton bersama-sama videonya. Nah, kejadian apa yang terjadi dalam video yang ditampilkan? Terus yang kedua, setiap orang memiliki peran masing-masing, yaitu sebagai pelaku, korban, dan pengamat. Silakan kalian bagi siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang menjadi pengamat. Ya. Berikan pendapat kalian berdasarkan peran yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau menjadi pelaku, dari video tersebut sudut pandang kalian apa sih yang akan kalian sampaikan? Ya. Diskusi berlangsung selama 10 menit cukup? Oke. Yuk silakan dimulai diskusinya. Kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mau dimulai dari kelompok mana? Sayap kanan, sayap kiri? Satu dulu. Mana dulu? Ya udah, sayap kanan dulu ya. Dimulai dari sebelah kanan. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Nay. Kami di sini sebagai kelompok 1 ingin menyampaikan hasil sudut pandang kami masing-masing dari peran yang sudah dibagi bertiga. Sebelum perkenalkan, saya Kezia. Terus di sini ada rekan-rekan saya, ada Haifa sama Raffi. Jadi saya akan menyampaikan hasil pendapat kelompok kami. Jadi dari video tadi itu ada kejadian di mana beberapa remaja melakukan tindakan bullying. Ada salah satu yang menjambak, ada yang menendang, dan ada juga yang berkata tidak baik, berkata-kata kasar. Selanjutnya kita lanjut ke sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang korban. Sang korban terlihat diam saja saat dibully. Menurut kelompok kami itu adalah pada kemungkinan ada rasa takut untuk melawan dan takut kalah kuat, karena di video tersebut terlihat lebih banyak pelaku bully yang terdiri dari 4 orang, sedangkan korban hanya terdiri dari 1 orang. Sudut pandang pengamat yang harus dilakukan oleh pengamat adalah membela sang korban, menolong dan melaporkan bahwa adanya tindakan bullying kepada pihak yang berwajib yang sangat mengancam psikis dan mental sang korban untuk segera ditindaklanjuti. Selanjutnya dari sudut pandang pelaku, sebagai pelaku pasti selalu ingin mengontrol, mendominasi orang lain, dan selalu ingin menindas orang lain. Tujuannya sebagai bentuk rasa dendam atau iri dendamnya kepada korban. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang selanjutnya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin menyampaikan pendapat sudut pandang yang tadi sudah diberikan oleh Bunai kelompok, ya, 2 kubu. Di sini perkenalkan, nama saya Messi Alivia dan rekan saya ada Hana Hanifa dan Alif. Di sini saya ingin membacakan yang video yang sudah ditampilkan tadi. Video yang sudah ditampilkan tadi itu yang terjadi dalam video tersebut itu menunjukkan tindakan bullying berupa ada jambakan dari seorang pelaku yang mengintimidasi, juga mendorong dan mencaci maki oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah. Jadi sudut pandang sebagai pelaku merasa hebat dan puas terhadap apa yang dia lakukannya kepada korban. Pelaku juga merasa kuat dan ditakutkan oleh orang-orang. Dia merasa hebat dan
superior warrior gitu. Sudut pandang korban merasa ragu dan takut untuk melawan karena pelaku melakukan banyak intimidasi kepada korban. Korban juga merasa lemah karena dia sendiri dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Sebagai pengamat harus membela dan menghentikan tindakan yang dilakukan pelaku, tetapi pengamat takut untuk bertindak karena tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Nah, sebaiknya apa? Karena dia takut untuk menghentikan tindakan tersebut, jadi pengamat melakukan melapor apa yang telah ia lihat kepada pihak yang berwajib atau kepada orang tua yang lebih berwenang untuk melakukan tindakan ini. Ada yang mau ditambahkan, Arif? Apa? Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ini Bu, saya ada pendapat Bu. Jadi pendapat sebagai pelaku harusnya tidak melakukan tindakan bullying karena tindakan tersebut dapat mengganggu psikis dan berdampak buruk bagi korban. Sebagai korban seharusnya melarikan diri dari pelakuan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku. Ya, itu aja. Oke, terima kasih ya teman-teman semua sudah memberikan tanggapannya. Oke, jadi Ibu kasih penguatan ya di sini. Nah, pengertian bullying sendiri, tadi teman-teman sudah benar semua. Ya, bullying itu adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari satu kali. Ya, tadi teman-teman benar semua, itu sudah menyampaikan bahwa suatu tindakan yang menyakiti dari yang kuat kepada yang lemah, secara berulang kali. Ya, pastinya itu juga merugikan. Oke, terus bentuk-bentuk bullying. Nah, di sini bentuk-bentuk bullying yang pertama. Nah, ada bullying fisik. Nah, ada yang mau ngasih contoh nggak? Bullying fisik itu biasanya kayak gimana ya? Oke, Hana. Bullying fisik itu biasanya seperti menjambak, menendang, meludahi, mendorong, dan memukul. Oke, betul nggak teman-teman? Betul. Oke, itu salah satu bentuk bullying fisik ya. Nah, yang kedua, oke, ada cyberbullying. Nah, siapa yang mau memberikan pendapat? Ya, silakan, Alif. Cyberbullying itu adalah pembulian melalui media online. Media online. Misalnya sosial Contohnya apa media. nih? Contohnya itu biasanya satu, itu mencaci maki lewat sosial media. Kedua, membuat sebuah ancaman, misalnya lewat WA segala macam. Dan ya, gitu aja Bu. Oke, jadi bentuknya melalui sosial media ya. Iya. Benar? Nah, oke, sip. Terus yang ketiga. Dari sini, sayap kanan. Bullying secara verbal. Kayak gimana contohnya? Verbal itu bisa ucapan. Misalnya kalau bentuk verbal itu kayak ngata-ngatain fisik, atau mungkin biasanya kalau yang saya tahu mungkin di rumah itu biasanya mungkin nama bapak biasanya begitu. Contoh kayak gimana, Raffi? Kayak misalnya ya untuk kamu kerja jadi bangunan misalnya begitu. Nah, terus kalau enggak fisiknya kamu kok kurang, kamu terlalu kurus atau terlalu gemuk gitu. Oke, itu salah satu bullying verbal ya. Oke, benar. Terus yang terakhir itu ada namanya bullying psikolog atau bullying hubungan. Nah, ada yang tahu nggak bentuknya seperti apa? Ya, silakan. Contoh-bentuk dari bentuk bullying psikologi tuh dia biasanya tuh pelaku menertawakan ya Bu, menertawakan terus menjauhi, mengucilkan korban. Oke, itu bentuknya ya. Jadi lebih ke apa? Psikis. Tidak langsung. Lebih ke psikis. Jadi lebih ke psikisnya. Jadi tadi efek dari bullying fisik, cyberbullying, verbal. Nah, itu lebih parah yang mana kira-kira menurut kalian? Kalau Yang Lebih yang ke psikis. Psikolog. Psikis. Kenapa hal itu bisa dikatakan lebih parah menurut kalian? dampaknya tidak langsung Bu. Apa saya Alif? Dampaknya tidak langsung. Dampaknya tidak langsung. Menurut saya dampaknya lebih membekas aja sih. Jadi kepikiran tuh
ekstrim itu, jadi lebih tertanam di hati dan ibu. Oke, ini soalnya ya. Nah, terus ibu punya pertanyaan buat teman-teman semua. Menurut kamu, apakah bullying itu menjadi masalah penting di Indonesia? Iya. Iya. Oke. Apa alasannya? Karena bullying itu dapat mengganggu psikis seorang siswa. Misalnya psikis seorang siswa dia menjadi terganggu, cemas, sering ketakutan, dan dapat mengganggu proses belajarnya juga, dapat mengganggu sosialnya dia juga. Jadi takut untuk bertemu orang-orang, takut untuk kenalan dengan orang baru. Oke, jadi itu salah satu hal yang penting ya menjadi masalah yang penting di Indonesia. Oke, terus selanjutnya, kenapa orang itu bisa menjadi pelaku atau korban bullying? Ya Bu, Ya, Alin. kenapa orang itu bisa jadi pelaku atau korban bullying? Pertama, pelaku itu bisa terjadi karena faktor luar juga, kayak misalnya di rumah itu dia itu dimarahin, ditindas di rumah, makanya dia itu melampiaskan di sekolah. Atau bisa jadi pelaku karena dia dibully di media lain, maksudnya Ya, kayak gini deh, lain, gitu. di tempat lain dia dibully, misalnya dia di komplek gitu kan, dibully gitu. Bisa aja karena dia udah gak tahan tuh Bu, dia melampiaskannya ke sekolah Bu. Oke. Jadi pelaku. Oke. Kalau Kalau korban, korban, boleh gantian temennya? Kalau dari korban? Mungkin kalau misalkan dari korban kenapa dia dibully itu mungkin karena penampilan fisiknya, penampilannya dilihat kampung lah, nggak ngetren, ketinggalan zaman, atau iri dengki juga bisa. Jadi dari hal yang tidak dimiliki oleh seorang Oke. Terus selanjutnya, siapa saja sih peran yang penting dalam mengatasi kasus bullying yang terjadi di kalangan remaja? Sayap kanan, silakan. BK, PC, Guru BK. Kalau di mana posisinya? sekolah. Di sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat? Kalau lagi misalnya biasanya atur wajib Orang tua. orang tua biasanya Di lingkungan. Kalau yang sudah parah banget, misalnya sampai ke psikisnya, biasanya kemana? Psikolog. Psikolog. Ya, ke psikisnya ya. Iya, Psikiater. obatin mentalnya. Oke, benar banget. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bullying. Ya, apa itu bullying? Bentuk-bentuknya seperti apa? Tadi juga Ibu juga sudah menunjukkan menampilkan video ya, salah satu bullying yang terjadi di kalangan remaja. Terus kalian juga teman-teman sudah mendiskusikan dan memberikan sudut pandang masing-masing, ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan refleksi diri. Ya. Di sini Ibu punya refleksi diri. Ya. Caranya itu adalah di sini Ibu punya 3 warna yang berbeda dari sticky note ini. Ya. Warna yang pertama ini kita anggap kartu yang pertama ini sebagai pelaku. Kartu yang kedua ini sebagai korban. Terus yang terakhir yang warna kuning ini sebagai pengaman. Silakan kalian ambil ya di antara ketiga kartu ini, manakah yang mau kalian perankan? Ya, oke, bisa? Yuk, dimulai dari sini. Ambil yang mana? ini boleh kayak misalnya korban juga Bu, nggak apa-apa Bu. Satu warna. Satu aja. Warna. Saya pilih korban nggak tahu Bu sekarang. Enggak, ini kan udah. Ini Apa-apa. Korban kan udah. Atau emang satu doang, satu potong satu peran. Oke. Tadi warna merah pelaku ya, warna orange korban, dan warna kuning pengaman.
kejadian bullying di masa lalu. Ya, baik itu kalian sebagai, di situ kan udah punya kartu masing-masing. Berarti sebagai pelaku, korban dan pengamat. Ya. Terus masihkah itu terjadi hingga saat ini? Masih enggak? Nah, coba dipikirkan. Terus selanjutnya, tindakan apa yang akan atau telah kamu lakukan untuk mengatasi bullying? Ya, paham sampai sini? Paham. Paham. Oke, silakan dipikirkan dulu dari ketiga pertanyaan ini, ya, untuk nanti. Nah, terus ibu juga sudah punya ada karton di depan, ya. Nanti ibu minta kalian untuk menuliskan, ya. Setelah kalian memikirkan itu, menyampaikan, nanti kalian tuliskan, tempelkan di situ, ya, harapan-harapan kalian atau tindak lanjut kalian untuk mengatasi bullying yang terjadi, baik dari sudut pandang sebagai pelaku, sebagai korban atau sebagai pengamat. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Paham? Paham. Ya, silakan dipikirkan. Stop dulu Jan. Ya, oke. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, boleh diceritakan secara singkat hasil refleksi kita tadi materi tentang bullying, ya, dengan pertanyaan yang sudah ibu sampaikan. Teman-teman sudah mempunyai kartunya masing-masing dengan berwarna-warni sesuai dengan perannya. Boleh siapa yang mau memulai? Afi. Saya sebagai pelaku, saya pernah menjadi pelaku di masa lalu. Apakah masih hingga saat ini? Jawabannya sudah tidak. Tindakan apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasi agar tidak menjadi pembuli? Dengan cara tidak melihat seseorang dari hal buruknya, dari penampilannya atau dari apanya gitu. Oke. Terima kasih. Sudah Raffi? Sudah. Terima kasih Raffi. Selanjutnya siapa? Kezia. Jadi saya pernah ngalamin bullying dan itu saya sebagai korban posisinya masih terjadi sampai sekarang atau enggak itu masih, cuman enggak selalu sering banget gitu ya. Terus tindakan yang udah saya lakuin itu saya ngomong langsung ke pelakunya kalau tindakannya itu salah, saya nggak suka gitu dia ngomong kayak gitu, saya udah ngomong langsung ke pelakunya semua. Terima kasih Kezia. Selanjutnya siapa? Haifah. Saya pernah menjadi pengamat, masihkah itu terjadi hingga saat ini? Tidak. Pernah. Masih. Masih. Tindakan apa yang akan atau telah kamu lakukan untuk mengatasi bullying? Saya akan lebih melaporkan kepada pihak yang berwajib karena adanya tindakan bullying di sekitar saya. Terima kasih Haifah. Selanjutnya Hana. Saya awalnya tidak sadar bahwa saya pernah menjadi bullying, tetapi setelah mengikuti bimbingan ini, saya akhirnya sadar bahwa saya pernah menjadi pelaku bullying. Dan tindakan itu sudah tidak terjadi lagi sampai saat ini. Dan tindakan yang saya lakukan untuk mencegah bullying yaitu melaporkan bahwa saya melihat tindakan bullying, dan saya menasehati si pelaku untuk tidak melakukan bullying itu terhadap korban. Oke, terima kasih Hana. Selanjutnya Meisya. Saya pernah mengalami perlakuan bullying dari pelaku. Hingga saat ini saya sudah tidak lagi menjadi korban karena saya berani berdamai dengan pelaku. Terus juga melalui bimbingan kelompok ini, saya mengetahui bahwa korban tuh harus bisa melawan dan menindaklanjuti karena dapat merusak psikisnya hingga mental. Oke, terima kasih Meisya. Terakhir Alif. Ya. Pernah kalian? Ya, saya pernah melihat ya kejadian sebagai pengamat. Apakah itu masih terjadi hingga saat ini? Ya, saya masih
lumayan sering saya lihat tindakan apa yang akan atau telah kamu lakukan. Tindakan saya belum pernah melakukan tindakan apapun sebagai pengamat, tetapi setelah saya mengikuti bimbingan konseling ini, saya ingin membela korban dengan cara menemani korban atau membela secara langsung jika pembulian itu terjadi. Oke, terima kasih Alif. Ya, Bu. Nah, jadi kesimpulan dari kegiatan bimbingan kelompok ini, apakah ada manfaatnya buat teman-teman semua? Ada. Ada. Oke. Terakhir sebelum ibu tutup, ya, di sini ada quotes. Bullying adalah pembunuh nomor 1 terbesar. Mengapa? Karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan itu membuat mereka malas melanjutkan kembali kehidupannya. Jadi stop bullying. Nah, terakhir sebelum ibu tutup, ya, teman-teman ya menempelkan sticky note itu yang sudah teman-teman tulis, baik sebagai pelaku, baik sebagai korban maupun sebagai pengamat, dan harapan teman-teman semua ya sudah dituliskan di situ semua, ya tempelkan di karton tersebut. Oke, yuk silakan. Apa sih? Ya, ini Alif mau ambil makanan. Udah, debak. Sudah. Ya, untuk pertemuan kali ini sesi bimbingan kelompok mungkin ibu cukupkan ya. Semoga ada kebermanfaatan buat teman-teman semua. Ya, apa yang akan kalian lanjutkan di kemudian hari, ya apa yang akan kalian rubah, ya perbaiki di diri kalian. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dipimpin lagi oleh Raffi untuk menutup kegiatan. Sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, yang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai.